Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Monkey D. Luffy, sosok kapten dari SHP Crew ini emang udah gak ketolong lagi guys perihal perilaku aneh dan sablengnya. Akan tetapi di sisi lain dari dirinya, bisa loh memikat banyak orang untuk menaruh hati kepada dia. Itu semua berkat ketulusan dan kebaikan hati yang dimiliki oleh Our Baka Sencho ini guys. Belum lagi salah satu kekuatan terbaik Luffy adalah bisa menjadikan seseorang mau mempercayai dan menemani langkahnya. Tak terkecuali ke-10 karakter ini. Mereka begitu kagum kepada Luffy. Ada yang menunjukkannya secara blak-blakan, tapi ada juga nih yang secara tersirat aja guys. So, siapa sajakah mereka ini? Udah lah, langsung aja kita mulai ke kontennya. Let's go! Kita buka dengan nama Fujitora. Yap, sosok Admiral Angkatan Laut yang masuk sebagai jajaran orang yang begitu mengagumi Monkey D. Luffy guys. Hal tersebut bisa terjadi lantaran prinsip keadilan yang dipegang teguh oleh Fujitora agak sedikit berbeda nih. Yang mana nggak peduli siapapun selagi dia berbuat benar, maka dia layak untuk dibela sekalipun dia terkenal sebagai orang yang salah, tak terkecuali bajak laut sekalipun. Terlebih selama Arc Dressrosa, Luffy ini melakukan tindakan heroik yang luar biasa demi menolong kerajaan Dressrosa yang telah lama ditindas oleh Dovi guys. Dan kawan-kawan, Fujitora yang selama ini buta lantas dibuat penasaran dengan rupa dari Luffy ini sebenarnya. Sosok yang baginya menggambarkan keadilan yang sejati. Ketika Luffy ingin melarikan diri dari kejaran, Fujitora itu sempat memberikan oleh-oleh dengan menjatuhkan puing-puing ke armada musuh. Dia juga sangat bertaruh kalau Luffy adalah orang yang sangat baik. Apakah ini bisa jadi pertanda untuk kedepannya kalau Fujitora bisa beraliansi dengan Luffy di suatu hari nanti? Wow, ya kita nantikan aja guys. Next, ada nama Silver Relic. Wakil kapten dari Raja Bajak Laut ini juga mempunyai kesan tersendiri terhadap Monkey D. Luffy guys. Lantaran nama Luffy sepertinya sering disebut-sebut oleh Shanks ketika pertemuan keduanya terjadi. Alhasil, rasa penasaran pun mulai muncul. Sampai pada waktu itu dia melihat sosok Luffy sebenarnya. Dia pun meyakini bahwa sangat mungkin tekad besar yang dimiliki Luffy sanggup untuk membawa Luffy menjadi Raja Bajak Laut juga. Raleigh kemudian bertindak lebih serius lagi agar itu semua sungguh terwujud. Dia menjadi mentor yang memberikan segala pengetahuannya soal haki kepada Luffy. Maka dari itu kita bisa melihat hingga detik ini bagaimana Luffy itu menjadi orang yang cukup tangguh jika bicara soal kemampuan mengendalikan haki. Kerennya lagi, Raleigh yang bisa menemukan metode tepat untuk orang yang serampangan macam kayak Luffy ya kan. Well, ketika akan berpisah pun, Raleigh itu merasa bangga telah menjadikan Luffy sebagai muridnya. Oke, kita lanjut lagi guys. Selain Fujitora, di Arc Dressrosa masih ada satu nama lain nih yang sangat mengagumi Luffy, yaitu Rebecca. Uniknya lagi, Rebecca ini menyebut nama Luffy dengan nama Lucy. Rebecca itu langsung terpikat akan kebaikan dan sifat polos Luffy yang saat mereka pertama bertemu. Yang bikin Rebecca itu makin mengagumi Luffy karena janji Luffy untuk mempertemukan kembali Rebecca dengan ayahnya. Seketika itu juga Rebecca menaruh respek yang besar. Ya emang sih Rebecca juga sempat berniat membunuh Luffy demi mendapatkan buah iblis merah-merah Nomi. Namun disinilah kebesaran hati Luffy terlihat. Dia sama sekali nggak mempermasalahkan hal tersebut dan malah semakin besar keinginannya untuk membantu Rebecca. Sampai tibalah saat dimana Luffy menjadi pahlawan dengan usahanya yang gigih guys. Dan Luffy berhasil menghadirkan kisah yang indah kembali pada kerajaan Dressrosa. Dan rasa terima kasih Rebecca terhadap Luffy semakin menjadi-jadi. Oke, lanjut lagi. Gak cuma Rebecca, gadis kerajaan yang menaruh rasa kagum kepada Luffy adalah Nefertari Vivi yang juga ikutan guys. Terlebih bersama dengan Shirahoshi dan Rebecca, ketiganya itu di Arc Reverie asik nimbrung. Dia ngegosip ngomongin Monkey D. Luffy. Emang bukan main sih pesona dari Luffy ini guys. Vivi sendiri tuh pernah menjadi bagian dari nakama SHP Crew. Dia berlayar cukup lama dengan para nakama bersama dengan Going Merry. Makanya ikatan batin Vivi dengan para anggota SHP Crew terbilang sangat terikat. Bicara soal Luffy sendiri, sang kapten itu bagaikan secerca harapan yang sempat dianggap Vivi sebagai sesuatu yang mustahil. Dengan semangat juang yang gak kenal menyerah, Luffy itu terus-terusan meyakinkan kalau dia bisa membawa Alabasta kembali menjadi negeri yang damai. Tentu gak mudah, kekalahan sampai 2 kali oleh krokodil adalah buktinya guys. Tapi sekali lagi, dengan pertarungan berdarah-darah, Luffy itu terus membawa harapan semua orang dengan terus menghantam krokodil sampai pada akhirnya kemenangan pun berhasil didapatkan. Oke, selanjutnya kita beralih nih ke nama Sabo. Sebagai bagian dari trio ISL alias trio bersaudara super merepotkan emak dadan ini guys. Sabo ini sangat bangga akan tiap tindakan yang dilakukan oleh Luffy. Belum lagi sejak dirinya mengetahui fakta soal kematian Ace,
Walaupun dia sempat kehilangan ingatan, begitu mengetahui dan mengingat kembali nih akan saudara-saudaranya, Sabo itu langsung meyakinkan dirinya untuk bisa selalu melindungi Luffy, adiknya yang tersisa. Di arc Dressrosa sendiri guys, dia itu berperan cukup banyak dengan beberapa kali merepotkan pihak musuh dengan kekuatannya. Ditambah Sabo juga memakan buah iblis merah-merah Nomi seakan menjadi simbol kalau tekad Ace masih terus menyala melalui Sabo. Itu yang menjadi alasan terbesar Sabo untuk tidak melepaskan perhatiannya kepada Luffy. Sifat melindungi layaknya seorang kakak terus Sabo ingin tunjukkan guys. Yang menariknya lagi, ketika insiden berita mengenai Kaisar kelima, Sabo itu kegirangannya bukan main ketika membaca berita tersebut. Sampai-sampai menjatuhkan dirinya ke tanah. Oke, berikutnya adalah Shanks sebagai bajak laut Akagami sekaligus Yonko saat ini. Shanks ini emang udah jadi sosok yang begitu menyerahkan masa depan kepada Luffy guys. Kita bisa melihat ini dengan jelas ketika dia tuh rela mengorbankan tangannya demi menyelamatkan Luffy dari serangan monster. Dengan bangga dia juga mengatakan bahwa itu semua demi generasi masa depan, yang menandakan kepercayaan yang begitu besar Shanks terhadap Luffy yang punya mimpi besar sebagai Raja Bajak Laut. Kekaguman Shanks semakin terlihat ketika dia itu pertama kali melihat Luffy mempunyai nilai bounty. Informasi ini diberikan oleh salah satu rivalnya, Mihawk. Saking girangnya, Shanks itu kemudian mengajak Mihawk untuk pesta minum guys. Kejadian serupa hampir selalu terjadi setiap kali Shanks melihat perkembangan Luffy. Yang terbaru setelah kekacauan yang Luffy buat di Whole Cake Island. Sukses melambungkan nama Luffy yang digadang-gadang akan menjadi Kaisar kelima. Belum lagi bounty Luffy yang juga menyentuh di angka 1,5 miliar berry. Shanks yang kebetulan memegang poster tersebut merasa sangat bangga dengan pencapaian menakjubkan sosok anak kecil yang dia temui dulu. Sembari tersenyum puas, Shanks itu memberitahu ke kita bahwa waktu untuk bertemu dengan Luffy tinggal sedikit lagi. Oke, selanjutnya Vivi udah dibahas, Rebecca udah, tentunya ada satu nama lagi nih yang gak boleh luput dari penggemar Luffy, yaitu Shirahoshi guys. Ya, putri duyung super duper cantik ini bisa dibilang udah jatuh hati banget lah sama Luffy. Coba aja lihat setiap kali dia ngomongin Luffy, ekspresi wajahnya tuh pasti ya auto semeringah ya kan. Ya emang wajar banget sih, soalnya kan di pertemuan Luffy dengan Shirahoshi guys, Luffy tuh gak segan-segan buat bilang kalau Shirahoshi adalah orang yang cengeng. Tapi di saat yang bersamaan juga Luffy itu menunjukkan rasa peduli dan sikap yang sangat ramah. Terlebih Luffy juga menjanjikan untuk membawa Shirahoshi pergi ke hutan sesungguhnya yang ada di permukaan. Well, Luffy itu makin bikin Shirahoshi kagum berkat pertolongannya guys untuk sebisa mungkin membantu pulau manusia ikan. Shirahoshi sendiri jadi punya motivasi lebih sejak dia bertemu dengan Luffy. Saat keduanya akan berpisah, Shirahoshi bahkan sampai berjanji jika suatu saat keduanya akan bertemu lagi, maka Shirahoshi tidak akan lagi menjadi sosok yang cengeng. Oke, selain Fujitora guys, ada nama lain dari angkatan laut yang juga mengagumi Luffy. Dia adalah Koby. Malahan, Koby kan udah jadi kawan pertama Luffy di perjalanannya sebagai bajak laut. Ini terjadi ketika Luffy membantu Koby agar lepas dari bajak laut Alvida. Dan sontak aja nih tindakan Luffy secara nggak langsung kembali menaikkan rasa percaya diri Koby guys. Dia pun jadi mau bertekad kembali untuk menjadi bagian dari angkatan laut. Andai dia nggak bertemu Luffy, ya sampai kapanpun Koby itu cuma bakal jadi budak kapal aja. Meski keduanya kemudian harus berpisah dan berjalan di sisi yang berseberangan, rasa pertemanan antar keduanya pun nampaknya belum runtuh guys. Koby sendiri sering mengagumi bahkan sampai terharu hanya dengan mendengar berita mengenai Luffy. Dengan terseduh-seduh dia tuh sampai mengucapkan kalau Luffy itu selalu keren seperti biasanya. Uniknya, gak sedikit dari para fans yang berpendapat kalau Koby bisa jadi musuh Luffy juga guys. Ya aku berharap sih mereka kayak Roger Garp aja lah ya. Rival tapi saling menghormati gitu. Ya gak sih? Oke, selanjutnya guys, kalau yang satu ini gak cuma ngefans atau kagum, malahan udah sampai jadi bucin alias budak cinta. Ya, siapa lagi kalau bukan Boa Hancock. Sosok yang dikatakan sebagai bajak laut tercantik di dunia ini, nyatanya udah diluluhkan hatinya guys oleh Our Bakashincho. Semua ini bermula dari pertempuran Luffy melawan adik-adiknya. Gak disangka perilaku Luffy sampai membuat Hancock ini kagum akan keberaniannya guys. Bagaimana Luffy gak mementingkan diri sendiri hingga kepribadiannya nih yang sangat baik hati. So ketika itu juga Boa Hancock terkena gejala penyakit yang disebut sebagai penyakit cinta. Hancock bersikap sangat lembut kepada Luffy, melebihi semua sikapnya kepada semua orang di muka bumi ini. Yang gokilnya lagi, Hancock itu sangat totalitas dalam membantu Luffy guys. Paling kerennya nih tentu saat dia membantu Luffy menyusup ke Impel Down. Tanpa bantuan Hancock rasanya sih hal itu sulit untuk direalisasikan. Kira-kira nih guys, kisah cinta Boa Hancock kepada Luffy akankah berakhir indah atau enggak guys?
Apakah akan ada saatnya dimana Luffy peka akan perasaan Hancock? Meski nggak jadi kisah utama, rasanya tetap menarik lah ya buat kita ikutin guys. Oke, yang terakhir guys, kita tutup nih dengan nama fans yang akan memberikan jiwa raganya demi SHP Crew semata, yaitu Bartolomeo. Cara bagaimana Bartolomeo menjadi fans sejati Luffy terbilang unik sih. Dia tuh melihat Luffy bisa selamat dari eksekusi yang dilakukan oleh Buggy. Seketika itu juga Barto itu begitu tertarik akan seluk-beluk bajak laut topi jerami. Malahan dia sampai begitu terobsesi hingga mengikuti semua berita dan kabar mengenai Luffy beserta para nakama. Saat insiden Marineford, Bartolomeo ini seolah mendapat motivasi untuk memulai kehidupan barunya sebagai bajak laut. Nggak lupa juga dia selalu mendedikasikan setiap tindakannya demi Luffy Senpai. Alasan dia ikut meramaikan perebutan merah-merah Nome di Arc Dressrosa pun demi bisa menjadikan buah iblis tersebut sebagai hadiah untuk bajak laut topi jerami. Well, meski emang udah kelewat terobsesi, tapi apa yang dia lakukan nyatanya perannya pun cukup penting di Arc Dressrosa guys. Dengan kekuatannya yang sangat merepotkan. Belum ada lagi sih sosok yang sebegitu ngefansnya dengan Luffy dan kawan-kawan sampai begitu totalitas guys, layaknya Bartolomeo ini. Oke, itu dia tadi penggemar berat Luffy guys. Mana yang jadi favorit kalian? Atau mau nambahin daftar lain? Iya, tulis aja di kolom komentar. Oke, so see you again next time. Adios ya karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.